Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati di sini khadimul majlis, guru kita semua, yaitu akhina Al-Habib Hasan bin Al-Habib Muhammad Sadiq bin Husain bin Hadi Al-Hamid. Begitu juga para saudara-saudaranya Abna Al-Habib Husain bin Hadi Al-Hamid yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Begitu juga para asatid, ada Ustadz Amin dan asatid lainnya, para tokoh di daerah sini, dan para hadirin, para hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kursinya besar sekali ya. Saya sudah kurus, duduk sini kelihatan tambah kurus ini. Tapi apalagi sudah adanya yang besar toh, Beb, tidak ada yang kecil. Masih semangat semuanya ya? Masih kuat? Sampai subuh kuat? Diusir sampean sama bebasan Bu. Para hadirin, para hadirat, beda sengkratin, beda seng peros. Mau ngocap Madura apa ngocap bahasa Indonesia? Saya tak bisa ngocap Madura. Saya bisanya cuma ngomong itu tok. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sudah hal yang wajib. Ini sebelum saya teruskan ceramahnya, mohon agak tenang ya. Sudah sewajarnya dan seharusnya bagi orang Islam, bagi orang yang beriman, yaitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka diragukan keimanannya. Dipastikan tidak ada iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi itu adalah hal yang wajib ada di setiap orang Islam, wajib di setiap orang yang beriman. Dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah tolak ukur iman kita. Seberapa besar iman kita, seberapa kuat iman kita. Hadirin hadirat, iman itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa naik, bisa turun. Kalau imannya kuat, imannya tinggi, maka dia lebih banyak berbuat taat daripada maksiat. Sebaliknya, orang yang imannya tipis, maka dia akan lebih banyak maksiatnya daripada perbuatan taatnya. Dan itu semua bisa kita lihat dalam diri kita. Apakah iman kita kuat ataukah iman kita ini lemah? Kita bisa melihat pada diri kita sendiri. Dengan apa melihat? Seberapa kuat cinta kita kepada Nabi Muhammad, seberapa besar kedudukan Nabi Muhammad ada di hati kita, maka seperti itulah kekuatan iman kita. Semakin kita cinta kepada Nabi Muhammad, semakin kuat iman kita. Semakin tipis iman kita, berarti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu rendah, tipis, dan itu bahaya. Kalau iman ini sudah rendah, ini bahaya. Na'udzubillah min dalik, bisa celaka orang yang seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang ini di dunia ini tidak akan beruntung kecuali dengan cinta kepada Nabi Muhammad.
Dengan cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalau kita nggak cinta sama Nabi Muhammad, maka bagaimana kita bisa beramal dengan amal Nabi Muhammad? Maka bagaimana kita akan masuk surga bersama Nabi Muhammad? Itu hanya adalah khayalan. Hadirin rahimakumullah, kita semua pasti ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Sekarang saya tanya bapak sama ibu, jawab ya, yang jujur. Cinta sama Nabi Muhammad atau enggak? Cinta sama Nabi Muhammad apa enggak? Ini ngaku-ngaku cinta apa cinta beneran? Ngaku-ngaku cinta apa cinta beneran? Cinta beneran itu ada tanda-tandanya, Bu. Pak, cinta itu harus ada pembuktian. Cinta itu harus ada pembuktian, bukan omong tok. Kalau ngomong tok itu namanya cinta dusta. Misal nih, ada seorang suami, Masya Allah, ngomong sama istrinya, saya cinta sama sampean. Engkau roh cinta biben. Ya, cinta mati saya, tapi tidak pernah ngasih nafkah, tidak pernah ngasih sesuatu, tidak pernah nyenengkan hati istrinya. Kira-kira ketika istrinya diomongin gitu, percaya apa enggak? Tambah seneng apa tambah mangkel? Ayo, ono apa enggak, Bu? Bisa ngomong ono kita ke hati berarti. Ya, enggak kira percaya, enggak bakal percaya kepada suami yang seperti ini. Ya, enggak tahu yang kayak apa-apa, ngomongin cinta setengah mati, ujung-ujungnya cuma jauh kena kopi. Ya, ini namanya bohong. Ini bukan cinta tapi ngaku-ngaku cinta. Sampaian tadi semuanya ngaku cinta sama Nabi Muhammad. Apa bukti Anda cinta sama Nabi Muhammad ini apa? Buktinya apa Anda ngomong cinta sama Nabi Muhammad ini? Cinta sama Nabi Muhammad tapi bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Cinta Nabi Muhammad tapi selalu lalai dengan Nabi Muhammad, selalu lupa dengan Nabi Muhammad. Apakah ini yang dinamakan cinta? Apakah ini yang dinamakan cinta? Orang kalau sudah cinta itu Pak, Bu, selalu ingat kemanapun dia, pasti ingat sama orang yang ia cintai. Kita lihat seorang suami ketika dia itu pergi menghadiri acara di luar kota atau rekreasi, pas belanja ke toko, ngelihat baju yang bagus, wah iki apik lek dige bojoku rek, dibelikan istrinya. Ini cinta sama istri. Ibu-ibu kalau pergi ke pasar atau pergi ke toko, ya ngelihat barang yang bagus, ingat anaknya, ingat suaminya. Masya Allah, iki gaya anakku apik rek, tak tukuwe gaya anakku. Bojoku nggak iki tambah ketok enom iki, tambah ketok ganteng iki, ditukokno kayak bojone. Jadi dalam keadaan apapun selalu ingat sama orang yang ia cintai. Mau makan makanan yang enak, makanannya terbatas, dia tidak akan makan duluan, tapi nunggu suaminya, nunggu anaknya, biar makan rame-rame. Ya, walaupun dia dapatnya sedikit tapi senang. Kenapa? Orang yang ia cintai mendapatkan itu semuanya. Ini baru namanya cinta. Tidak pernah lupa. Cinta sama Nabi Muhammad tapi maksiat. Cinta sama Nabi Muhammad tapi tidak mengagungkan Nabi Muhammad. Ya, cinta sama Nabi Muhammad tapi minumnya berdiri, seperti tadi yang disinggung. Ya, minumnya berdiri. Nabi Muhammad mencontohkan duduk. Gini ngaku cinta. Cinta sama Nabi Muhammad, mangan ngadeg gak ada bismillah, tangan kiri maneng. Ini ngaku cinta, tidak ada, ini bohong namanya. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi masih buka aurat. Ngaku cinta sama Nabi Muhammad masih ninggalkan sholat. Maka orang yang seperti ini bukan cinta sama Nabi Muhammad, tapi lebih tepatnya ngaku-ngaku cinta. Ini ngaku-ngaku cinta. Kalau katanya anak muda, anak zaman now, ya ini namanya cinta monyet, cinta motak gitu. Ya, cinta monyet, bohong, tidak ada buktinya. Orang ngaku cinta itu harus ada bukti. Ketika Anda ngaku cinta sama Nabi Muhammad, Anda akan selalu ingat sama Nabi Muhammad kemanapun.
Dimanapun Anda selalu mengingat Nabi Muhammad SAW. Mau makan, ingat Nabi Muhammad, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk makan seperti itu. Mau minum, duduk dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Nabi Muhammad melakukan seperti itu. Mau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu. Keluar kamar mandi, kaki kanan dulu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengajarkan yang seperti itu. Ini baru namanya cinta, bukan ngaku-ngaku cinta. Tetapi seorang ini tidak akan kuat cinta sama Nabi Muhammad kecuali mengenal seberapa mulia Nabi Muhammad, kecuali mengenal bagaimana sejarah Nabi Muhammad, kecuali mengenal bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering didengar pepatah, sering ini saya sampaikan. Pepatah ini, tak kenal maka tak sayang. Oh, apal semua ya. Tak kenal maka tak. Kalau tak kenal sama Nabi Muhammad, maka bagaimana Anda mau sayang sama Nabi Muhammad? Tuh lihat anak muda sekarang, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang cintanya sama artis. Kenapa? Karena taunya cuma artis. Yang dilihat setiap hari artis, yang dilihat setiap hari SCTV, RCTI. Sing ditelok artis kabeh. Sampai anak-anak kecil tuh hafalnya artis. Kalau ditanya nama malaikat ada berapa ndak tahu. Tapi kalau artis, YouTuber, kenal semuanya. Ada siapa? Raffi Ahmad. Ya, ada Atta Halilintar, ya. Sama ceme wis apal kabeh. Ditiru semua gayanya. Kenapa? Karena yang dilihat setiap hari itu terus. Yang dilihat setiap hari TV, terus akhirnya cintanya sama artis. Kalau sampean setiap hari hadir pengajian, setiap minggu hadir tempatnya Habib Hasan, mendengar cerita-cerita Nabi Muhammad, mengetahui akhlak-akhlak Nabi Muhammad, maka Anda akan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, kenapa para kakek moyang kita mengumpulkan maulid, membuat maulid? Isinya maulid itu apa? Bukan hanya untuk meriah rame-ramean mencari hadiah ini. Tapi untuk apa? Di situ diceritakan dalam maulid itu sejarahnya Nabi mulai sebelum lahir, mulai sebelum lahir, ketika lahir sampai meninggal, diceritakan semuanya ada di maulid. Tujuannya apa? Untuk kita ini mengenal Nabi Muhammad SAW, untuk menjadi obat bagi orang yang rindu sama Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah cinta pasti dia akan rindu ketika tidak menemuinya. Orang kalau sudah cinta maka dia tidak akan mau berpisah dengan orang yang ia cintai. Hadirin rahimakumullah. Ada sahabat, kalau tidak salah Anas bin Malik. Beliau ini ditanya sama Nabi karena ini sering membantu Nabi, khidmat sama Nabi, yang nyiapkan air kalau mau mandi. Ditanya sama Nabi, Anas, engkau mau minta apa? Saya mintakan sama Allah. Ini yang mintakan sama Allah Nabi Muhammad ini sudah jalur paling cepat nih. Ya, bukan Pak Joko yang doa ini, bukan saya, tapi Nabi Muhammad ini. Minta apa ente? Kalau sampean ditawari gitu kira-kira apa? Waduh, pertanyaannya apa? Permintaannya macam-macam ini sudah. Pengen rumah besar, pengen mobil, pengen utangi lunas, segala macam wis. Ya, kalau ditanya, yang tanya Nabi, kira-kira mintanya apa sampean? Waduh, macam-macam sudah. Tapi ketika sahabat ini ditanya sama Nabi, apa yang engkau minta? Mau minta apa? Minta apa sampean? Yang diminta apa? Bukan harta. Yang diminta apa? Bukan panjang umur. Bukan. Tapi yang diminta apa? As'aluka murafaqataka fil jannah ya Rasul. Aku ingin membarengimu, aku ingin menemani engkau ya Rasul, nanti ada di akhirat, ada di surga ya Rasul. Yang diminta bukan dunia, yang diminta bukan perempuan, tapi yang diminta apa? Untuk dikumpulkan sama Nabi Muhammad ada di surga. Hadirin rahimakumullah, ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasul, saya ini cinta sama engkau. Saya ini iman sama engkau ya Rasul. Saya ini seneng sama sampean.
Tapi saya nanti kalau sudah masuk surga ya apa ya Rasul? Engkau pasti akan dikumpulkan sama para anbiya. Engkau dikumpulkan bersama para nabi yang lainnya, dikumpulkan dengan para rasul yang lainnya. Terus nasib kita ini apa ya Rasul? Kita tidak bisa memandang engkau lagi ya Rasul. Akhirnya turun ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha war rasul ulaika alladziina. Intinya orang yang bertaat kepada Rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka dia akan dikumpulkan nanti ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Maka dia akan dikumpulkan bersama para anbiya, dikumpulkan bersama para rasul, dikumpulkan bersama orang-orang pilihan Allah, dikumpulkan dengan para syuhada, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Tapi syaratnya apa? Taat dengan Rasul dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang sahabat dengar jawaban yang seperti itu. Karena kita tidak tahu kalau sudah di surga, Nabi sudah pasti di surga yang paling atas. Kalau kita di mana? Tidak tahu kita. Hadirin, tahu surga? Tahu tidak surga? Tahu surga? Tidak tahu? Pengen masuk surga apa enggak? Tak kasih ciri-cirinya surga ya. Surga itu ciri-cirinya singkat. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu keindahannya, keistimewaannya surga itu tidak pernah dipandang oleh mata. Satu pun tidak pernah mandang keindahan surga. Sampean kalau di dunia ini memandang pemandangan yang istimewa, ngelihat sesuatu yang istimewa, ngelihat foto atau melihat langsung, ketahuilah surga itu masih jauh lebih istimewa daripada itu. Saya bayangkan, Anda melihat sesuatu yang istimewa, surga masih jauh di atasnya itu. Anda mendengar keindahan alam atau keindahan yang lainnya ada di surga ini. Anda ada teman yang cerita, wah bagus sekali ceritanya. Surga itu masih jauh lebih bagus daripada yang didengar. Bahkan Anda membayangkan sesuatu, Anda berkhayal yang sekiranya bayangan Anda ini, hayalan Anda ini tidak mungkin ada di surga, tidak mungkin ada di dunia ini. Saking apike sing dibayangno, saking apike sing dihayalno, sampai mustahil di dunia ini, mustahil ada yang seperti itu. Saking indahnya yang dibayangkan. Surga itu masih jauh lebih bagus dan lebih indah daripada yang Anda bayangkan, walaupun itu mustahil di dunia. Wah, itu istimewa. Anda membayangkan sesuatu yang sekiranya tidak mungkin terjadi sudah dunia, surga masih jauh lebih indah daripada itu. Bisa bayangkan kayak apa? Anda minta apapun di surga, semuanya ada. Apapun ada. Tidak pakai ngutang Bank Detail, tidak pakai ngutang Bank Mekar, semuanya Anda kerentek di hati, semuanya ada. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga, Pak? Mau? Orang-orang yang cinta sama Nabi Muhammad ini tidak tertarik masuk surga, Bu. Tidak tertarik masuk surga, tidak tertarik. Mereka itu semuanya pengen masuk surga, kenapa? Karena tahu di situ ada Nabi Muhammad SAW. Yang membuat mereka ingin masuk surga itu kenapa? Bukan keindahannya, bukan keistimewaannya, tapi karena di situ ada orang yang dicintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam qasidahnya, fi jannatin ma syagani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Surga yang keindahannya seperti itu sama sekali tidak membuat aku tertarik. Saya tidak pengen masuk surga dengan keindahan yang seperti itu. Tapi yang membuat aku tertarik untuk masuk surga, kenapa? Karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ ada orang yang aku cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru cinta yang istimewa. Kira-kira kalau ada orang nikahan, kamar kemantennya direnovasi apa enggak? Wah, renovasi, dicat. Kamar pengantin dicat, kalau perlu ada uang dikasih AC. Kasurnya diganti, butuh kasur kapuk mana yang wis? Ya, kalau perlu yang paling bagus sudah spring bed, kalau perlu sampai utang-utang. Ya, untuk kemanten ini. Pokoknya ngenteni bowo bayar utangnya. Iya kan? Tapi kira-kira
Orang yang nikah itu, lakinya, mempelai laki itu ingin menikah apakah karena keindahan kamar? Apakah karena empuknya kasur? Kira-kira orang nikah itu tujuannya apa? Hanya pengen kamar pengantin? Cuma pengen ngelihat kamar pengantin? Kira-kira apa yang dituju? Ndak, masih digedek ndak ngurus, sementing aku dikumpulkan karo bojoku. Kan orang yang nikah tujuannya hanya untuk istri, bukan keindahan kamar, bukan kegemerlapan yang ada di kamar pengantin, tapi yang dituju di situ adalah orang yang dicintai, orang yang dinikahi, yaitu istrinya. Kira-kira kalau orang nikah ada kamar pengantin yang bagus, warnanya berkilauan, lampunya istimewa, ada buah-buahannya, kasurnya spring bed, ada AC-nya, tapi istrinya tidak di situ, istrinya digedek. Kira-kira kemanten lakinya ini kegedek apa ke kamar pengantin? Ke kamar gedek apa pengantin? Kenapa kok gedek? Karena ada istri. Nah, sifat orang yang cinta sama Nabi Muhammad itu seperti itu. Mereka itu bukan ingin masuk surga karena keindahannya, karena keistimewaannya, bukan. Tapi karena apa? Karena di situ ada orang yang ia cintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru cinta. Ini namanya cinta. Ini orang yang imannya sudah kuat, cintanya sudah seperti itu. Dikatakan sama Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang kecuali aku, Nabi Muhammad SAW, lebih dicintai daripada anaknya, lebih dicintai daripada orang tuanya, lebih dicintai daripada seluruh manusia. Baru sempurna imannya orang seperti ini. Orang kalau pengen sempurna imannya, cintai Nabi Muhammad melebihi apapun, melebihi daripada orang tua, melebihi daripada anak-anaknya. Cinta sama Nabi Muhammad. Ada sahabat ketika itu anaknya belum masuk Islam, bapaknya sudah masuk Islam. Perang. Pas perang Islam lawan orang kafir. Ini ceritanya anaknya sudah masuk Islam ini. Ngomong sama bapaknya, "Pak, sampean tahu, Pak, waktu perang dulu saya masih belum masuk Islam itu, saya ini yang paling pertama ingin saya bunuh sampean, Pak. Karena sampean memeluk agama Islam." Jawabannya bapaknya apa? Jawabannya bapaknya apa? Seandainya saya melihat kamu waktu itu belum masuk Islam, saya sudah bunuh duluan daripada kamu. Anaknya mau dibunuh, anaknya apa dipateni? Kenapa? Karena tidak memeluk agama Islam. Jadi cintanya sama Nabi Muhammad melebihi daripada cinta kepada anaknya. Ini baru iman kuat. Ini baru iman yang istimewa, bukan yang kaleng-kaleng. Maka itu hadirin rahimakumullah, cintai Nabi Muhammad melebihi dari apapun. Ciri-ciri cinta sama Nabi Muhammad itu apa? Hadirin, yaitu yang pertama, yang ceramah ada di depan ini, bukan di sana ya. Ya, ciri-ciri cinta sama Nabi Muhammad yang pertama itu apa? Banyak menyebut Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah cinta, pasti dia itu menyebut orang yang ia cintai selalu. Dengar ceritanya Zulaikha sama Nabi Yusuf. Zulaikha ini sudah cinta mati sama Nabi Yusuf. Sudah cinta mati sudah sama Nabi Yusuf. Sampai semua yang menyebut nama Yusuf, hanya menyebut namanya tok loh ini. Menyebut nama Yusuf dikasih hadiah. Dikasih hadiah. Min saniyatil wada wajib syukru alaina mada lillahi idza tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada lillahi idza tala'al
ياتي الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دار. اللهم صل على محمد صلى الله على محمد. بعث بنا جئت من أمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. اللهم صل عليه وعلى آله. Saya teruskan sedikit. Alhamdulillah telah datang yang ditunggu-tunggu.